Lingyun konferensi pers hari ini. Ini karena proyek Tiandu. Banyak mitra dan investor yang datang. Keributan ini efeknya sangat buruk. Untuk Yize juga tidak baik. Masalah ini berawal dari kamu. Bagaimana kalau kamu pergi dulu? Xiaolan ada benarnya. Kalau terus begini bakal makin kacau. Aku pergi dulu ya. Lingyun. Yize pergi. Gak kamu bawa aku ke sini buat apa? Katanya ayahmu emang temperamental ya. Sampai mukul kamu di depan banyak orang. Gimana, masih sakit nggak? Aku udah kebal. Gak mungkin kamu bawa aku ke sini cuma buat nanya sakit nggak. Aku harus cari Lingyun. Aku tahu, makanya aku mau tanya. Sebenarnya apa sih perasaanmu sama Lingyun? Maksudnya apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Sebenarnya gimana sih kamu memandang hubunganmu sama Lingyun? Aku kasih tahu ya kalau cuma mau main-main. Jangan ganggu dia. Ayahku sangat menghargai Lingyun. Kita udah berteman bertahun-tahun, kamu gak kenal aku ya? Tenang aja, aku pasti bakal baik sama dia. Karena aku cinta dia. Aku tahu, tapi ayahmu gimana? Aku bakal urus. Pokoknya aku gak bakal biarin dia sedikit pun. Oke, kalau gitu aku tenang. Tapi Yize, ada beberapa kebiasaanmu yang harus diubah. Kalau kamu beneran cinta Lingyun, jangan biarin dia anggap cinta sebagai pilihan. Pilihan apa? Emang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Nggak kelihatan ya perasaan Kuheng sama dia. Dari yang aku tahu tentang Lingyun, kalau kejadian kayak hari ini terulang lagi, kamu bakal tersingkir. Aku bakal urus. Terima kasih. Aku temenin kamu makan yuk. Nggak usah, kamu pulang aja dulu. Pasti masih ada urusan di sana. Udah jam segini, nggak masalah sih cepat atau lambat. Apalagi di Dingfeng ada banyak orang hebat. Lingyun. Yang aku khawatirkan sekarang adalah kamu. Kenapa khawatir sama aku? Aku kuat kok. Jangan terlalu dipikirkan. Aku rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Baru Pak Fu bilang begitu. Bagaimana kalau aku jelaskan ke Pak Fu? Atau coba bicara sama Fuize? Jangan. Omongan Pak Fu aku nggak peduliin. Terus kenapa? Apa karena sikap Fuize atau ada yang ngomong apa? Bukan. Aku merasa agak lelah. Aku mau istirahat sebentar di kamar, kamu pulang dulu aja. Konferensi hari ini karena proyek Tiandu. Banyak mitra dan investor yang datang. Kejadian ini bikin suasana jadi nggak enak. Juga nggak baik buat Yize. Masalah ini karena kamu. Mungkin kamu lebih baik pergi dulu. Ayahnya begitu benci sama aku, dia masih mau terima aku nggak ya? Kalau dia terima aku, seperti yang Ni Xiaolan bilang, bisa bikin hubungan mereka berdua rusak. Aku harus gimana ya?
Lingyun. Aku pulang dulu ya, nanti aku telepon. Bu Cheng, Kuheng, kenapa kamu di sini? aku nganter Lingyun pulang, sekarang harus buru-buru balik ke kantor. Lingyun kan bilang mau pulang malam, ada urusan. Mana orangnya? Bu, dia di kamar. Dia kayaknya lagi nggak senang, tolong hibur dia ya. Nggak senang, kenapa dia? Bu, jangan khawatir. Dia mungkin dapat masalah hari ini. Aku juga nggak tahu detailnya. Nanti tanya aja sama dia. Bu, urusan di kantor aku belum selesai. Aku duluan ya. Ya kamu sibuk aja. Besok ajak bapakmu makan malam di sini. Oke Bu, aku duluan ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon aku ya. Dapat masalah? Apakah Zhang Lili yang menyasar Lingyun? Itu ibu. Ibu, aku baik-baik saja. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Apa yang terjadi? Siapa yang mengganggumu? Cepat bilang sama ibu akan cari dia. Tidak ada. Anakku, ibu bisa lihat kalau kamu ada masalah atau tidak. Aku tahu kamu takut ibu khawatir. Tapi di dunia ini, mana ada ibu yang tidak khawatir sama anaknya? Ibu jangan khawatir sama aku. Aku baik-baik saja, sebentar lagi akan baik. Ibu yang salah. Ibu terlalu egois. Ibu seharusnya tidak menyuruhmu ke Dingfeng. Ibu membuatmu menderita. Tidak ada yang menderita. Ibu jangan menyalahkan diri sendiri. Apapun hubungannya. Ibu sudah memikirkannya. Kalau kamu benar-benar tidak mau kerja di Dingfeng, ibu akan mendukungmu. Kamu seorang perempuan. Seharusnya punya hidup sendiri. Tidak seharusnya untuk membantu kakak. Dan melupakan dirimu sendiri. Meskipun tangan dan punggung tangan sama-sama daging. Tapi ibu lebih merasa bersalah sama Jianyu. Tapi sama kamu, ibu memberikan semua cinta. Anak perempuan kita, anak yang paling mengerti di seluruh dunia. Tidak ada yang boleh membuatnya menderita. Ibu. Menangislah, menangislah. Kita tidak akan pergi ke Dingfeng lagi. Besok kita pulang. Aku tidak mau pergi. Kamu tidak mau pergi?
Kenapa? Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Ding Feng. Meskipun proyek Tiandu aku membantu kakak, tapi itu juga jerih payahku. Dan pekerjaan pertamaku aku harus menyelesaikannya. Tidak boleh menyerah di tengah jalan. Kamu benar-benar anak yang bodoh. Keke. Kamu sudah pulang. Maaf di jalan agak macet. Sudah selesai kok, kamu belum pergi. Kamu bilang akan kembali, jadi tentu saja aku menunggumu. Maaf. Jangan pakai maaf untuk menyelesaikan ini. Begini deh, kamu yang traktir makan malam. Oke, gak masalah. Tapi jangan protes ya. Sekarang giliran kamu yang nungguin aku. Temani aku pulang buat merapikan barang. Ayo. Ini punya kamu. Cuma makan ini aja. Kenapa ada masalah? Kayaknya memang ada masalah. Kuheng, kamu kan bukan orang yang pelit. Kenapa ajak cewek makan malah ke sini? Apa kamu mau bilang secara halus? Gaji kamu terlalu kecil. Ah, jangan dengarkan dia. Saus rahasia, gaos yang itu, warisan keluarga. Tempat lain gak ada. Cepetan ambil. Kemarin aku lihat gaos yang bikin beberapa botol lagi. Cepetan. Kamu memang jeli, tunggu ya. Kamu juga gak mikir aku pelit kan? Tapi kalau kamu mikir begitu juga gak apa-apa. Nanti kalau kamu coba saus santai, kamu pasti akan berterima kasih sama aku udah ajak kamu makan di sini. Saus santai. Iya. Dulu aku dan Gaos yang main musik bareng. Sambil kuliah juga. Stres banget. Tapi setiap kali aku merasa capek, Gaos yang selalu pulang dan mencuri satu botol saus. Kami berdua makan pakai nasi. Bisa habis satu panci besar. Kalau sudah kenyang rasanya jadi santai. Semua kesulitan dan tekanan. Semuanya hilang. Jadi aku menyebutnya saus santai. Sebenarnya masalah-masalah itu tidak berkurang. Tapi kalau sudah kenyang ada tenaga. Ada semangat lagi untuk mengatasi kesulitan. Kamu bilang begitu. Untuk menyemangati aku ya? Koko. Aku tahu kamu sangat lelah. Sendiri menanggung seluruh di Jia. Tapi kamu hanya seorang gadis berusia 20-an. Aku berharap saat kamu lelah dan menderita, kamu bisa istirahat dengan baik. Makan sampai kenyang. Lalu memulai kembali. Baru bisa punya keberanian menghadapi berbagai tantangan. Aku tidak ingin kamu selalu berjalan sendirian. Menanggung segala sesuatu di pundak. Dan lupa makan oke. Tapi kamu punya saus santai MU. Lalu aku? Kamu percaya padaku. Kamu juga pasti akan menemukan milikmu. Aku percaya. Karena aku sudah menemukannya. Aku tahu semua yang kamu katakan ini adalah persiapan untuk kamu pergi.
Tapi seperti makanan sederhana ini, jika tidak ada apa yang kamu sebut, saus santai, aku mungkin tidak bisa makan satu gigitan pun. Dan di masa depan jika kamu tidak ada di sisiku, maka makanan terbaik pun di mataku. Aku bahkan tidak ingin melihatnya. Aku akan seperti yang kamu katakan menanggung segalanya. Berjalan terus dengan perut kosong. Sampai aku jatuh. Apakah kamu tega melihatku seperti itu? Tapi kamu percaya padaku. Aku pasti akan menyelesaikan proyek Tiandu dengan baik. Proyek Tiandu akan sangat membantu di Jie. Pada saat itu kamu juga tidak akan terlalu lelah. Membuatku kaget kalian berdua ngobrol apa. Wajahnya tegang semua. Aku hanya dengar tentang tidak kenyang dan kelaparan. Bagaimana bisa sibuk sampai tidak makan ya? Keke bilang bar kamu ini terlalu pelit. Hanya menyajikan sedikit makanan dia tidak kenyang. Aku tidak bilang begitu maksudku. Ku Heng terlalu lelah harus makan lebih banyak. Nona Yo, kamu tenang saja. Datang ke bar kami pasti tidak akan membuatmu kelaparan. Bahkan jika kamu ingin makan hidangan khusus, aku bisa menyajikannya untukmu. Kedepannya datang saja dengan tenang dan berani. Oke, kalian berdua ngobrol dulu, aku sibuk dulu. Ini saus santai yang kamu bilang. Kalau begitu aku harus mencicipinya dengan baik. Aku bantu kamu. Aku mengerti kalau begitu. Kalau begitu aku harus pergi sendiri. Oke. Aku akan mengaturnya besok. Oke. Kamu mau kemana? Ke tempat Lau Hou. Bukan proyek Donghai City itu kan harus aku yang pergi sendiri. Bukannya proyek itu sudah hampir selesai? Masih mau ngapain lagi? Pembicaraannya sudah hampir selesai. Hanya perlu membicarakan proyek selanjutnya. Ketemu saja. Lau Hou ini memang. Urusan perencanaan ini bicara dengan aku saja kan sudah cukup. Tidak bisa. Si Jianyu kalau-kalau mengatur Cheng Yu dan Xiao Han bertemu. Kalau begitu, aku juga harus ikut. Tidak perlu kan? Kenapa ada masalah apa? Jangan pikir aku tidak tahu kamu bersama Lau Hou. Bisa ngapain saja. Dulu sih aku malas urus. Tapi akhir-akhir ini kesehatanmu kurang baik, dokter menyuruhmu banyak istirahat. Aku harus menjagamu. Kamu ngomong apa sih? Aku sudah berumur segini masih bisa ngapain lagi? Kamu tenang saja. Aku ke tempat Lau Hou, tidak akan minum setetes alkohol pun. Aku masih harus menjaga nyawa tua ini, untuk menemanimu dengan baik. Kalau kamu bilang begitu aku malah harus ikut. Aku bisa ke sana merawatmu dengan baik. Kesehatanmu ini aku benar-benar tidak tenang. Terutama urusan di perusahaan terlalu banyak. Aku takut kamu tidak bisa mengurus semuanya. Bagaimana kalau begini saja? Ajak Ling Yun ikut denganku bagaimana? Ling Yun, Ling Yun selalu menyimpan dendam padaku. Kita selalu tidak punya kesempatan untuk bersama-sama menjalin hubungan. Kebetulan kesempatan ini, kita bisa jalan-jalan bersama. Sekalian memperbaiki hubungan antara ayah dan anak. Bagaimana menurutmu? lagi pula bukan anak kandung sendiri. Takutnya tidak bisa dekat. Walaupun tidak dekat, dia tetap anakku. Anak yang baik seperti ini, mana mungkin aku tidak mengakuinya. Tapi, Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi, sudah diputuskan. aku khawatir kalau kau menyuruhnya pergi. Dia malah tidak mau pergi. Benar juga. Sifat Ling Yun ini sangat mirip dengan Cheng Yu. Lebih baik aku suruh Jian Yu yang bicara dengannya. Kamu mau pergi kemana lagi? Aku mau cari Jian Yu. Besok sampai di kantor. Kamu tidur dulu saja. Di kantor juga bisa bicara.
Terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Sampai jumpa besok. Gu Heng, Ada apa? terima kasih sudah mengajakku makan saus santai hari ini. Sungguh enak sekali. Senang kamu suka kalau kamu suka. Lain kali kamu bisa sendiri ke Gao Xiang bilang aku pasti dapat diskon. Kalau begitu lain kali. Aku harus pergi sendiri ya. Sudah larut kamu istirahat dulu, aku pulang dulu. Tunggu. Bagaimana caranya agar kamu mau tinggal? Apapun yang kamu katakan aku akan lakukan. Aku ingin kamu menemani aku terus. Kalau kamu tidak ada, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Keke, dengarkan aku. Kamu memang gadis yang sangat baik. Sangat layak untuk dicintai dan dilindungi. Kamu adalah seorang putri, aku yakin. Kamu akan menemukan ksatria yang tepat untukmu, yang akan menemani dan mendampingimu terus. Tapi, aku tidak bisa memperjuangkan kehormatan itu. Ini penyesalanku. Aku bukan putri. Juga tidak butuh ksatria. Aku hanya gadis kecil yang tidak pernah kenyang, yang hanya ingin saus santai itu. Aku hanya ingin kamu mengangguk saja. Maaf. Keke. Jangan bergerak. Biarkan saja seperti ini. Beberapa menit saja. Setelah melepaskan tangan, aku akan melupakan semua yang dikatakan hari ini. Kumohon. Tinggal beberapa menit saja seperti ini. Kemarin kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Handphoneku habis baterai. Ada apa? Kenapa sikapmu berubah? Tidak ada, sekarang cuma waktu kerja. Kamu menyuruhku naik bukan cuma untuk bertanya. Kenapa tidak mengangkat teleponmu kan? Kemarin ayahku memang agak keterlaluan. Aku mewakilinya untuk meminta maaf padamu. Sebenarnya aku dan dia kami. Aku sudah memikirkannya lama.
Aku rasa apa yang dikatakan ayahmu ada benarnya. Kamu mau bilang apa? Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Seperti aku tidak bisa membedakan rasa kopi dan anggur yang berbeda. Kamu tidak bisa membedakan bawang daun dan daun bawang. Aku percaya kamu tulus padaku, tapi aku terhadap cinta kita sungguh tidak punya keyakinan. Aku tidak tahu seberapa jauh kita akan melangkah. Jadi, sebelum kita terlalu dalam terjebak, mari kita melepaskan satu sama lain. Apa kamu bilang apa? Kita putus. Putus itu karena teori dua dunia yang kamu katakan tadi. Teori dua dunia itu. Apa aku belum cukup jelas mengatakannya? Dua orang memang punya pendapat yang berbeda. Dua orang mungkin punya pandangan yang berbeda, tapi itu semua sebelum mereka saling mengenal. Setelah mereka saling mengenal, mereka berjalan di jalan yang sama. Dunia yang sama, dengarkan aku sampai selesai. Meskipun jalan di depan begitu gersang, begitu berantakan, asalkan dua orang berjalan bersama. Kita bersama-sama membangun, bersama-sama menghadapi. Itulah yang disebut cinta. Itulah yang disebut dunia kita bersama, kamu mengerti? Mungkin saat kita berjalan bersama, aku menemukan jalan ini sama sekali tidak cocok untukku. Kalau begitu kamu katakan padaku. Jalan seperti apa yang ingin kamu tempuh? Aku akan menemanimu berjalan. Aku juga tidak tahu jalan apa yang ingin kutempuh. Aku hanya tahu jalan di Dingfang yang kutempuh hanya sampai proyek Tiandu selesai dan aku akan pergi. Kamu mau pergi kemana? Aku tidak ingin tinggal di sini, aku bisa pergi kemana saja. Asalkan pergi dari sini atau ke luar negeri. Jangan buang waktumu padaku, tidak akan ada hasilnya. Itu karena Pak Si. Atau karena ayahku. Baiklah, setelah proyek ini selesai, aku bisa pergi bersamamu. Keluar dari perusahaan dan menemanimu ke luar negeri. Tidak. Aku pergi bersama Ku Heng. Dengan begitu kamu pasti mengerti. Cheng Lingyun. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku juga tidak akan menyerah dunia kita.
tunggu aku. Naik mobil. Mau kemana? Aku ajak kamu makan. Malam ini aku ingin pulang dan makan bersama Mama. Aku sudah bilang sama Mama ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Naik mobil. Baiklah. Kamu pesan banyak sekali, bisa habis tidak? Tidak masalah. Tidak lebih baik bicarakan dulu. Kalau tidak, aku tidak bisa makan dengan tenang. Kakak ajak adik makan. Mengapa harus banyak curiga? Ling Yun, kamu dulu tidak seperti ini. Benar-benar tidak ada masalah. Bukan urusan kantor. Urusan keluarga. Ada hubungannya dengan Mama. Ada hubungannya dengan ayah sebenarnya, tidak ada apa-apa. Ayah besok akan pergi dinas. Dia ingin kamu menemaninya. Aku tidak mau. Ling Yun. Kamu menolak terlalu cepat. Kasih muka sama kakak, temani ayah pergi. Aku bilang aku tidak mau. Kamu tidak bisa selalu seperti ini. Kamu tahu ayah merasa bersalah padamu. Jadi dia selalu melindungimu. Semua permintaanmu dia penuhi. Tapi kalau kamu selalu seperti ini, dia akan tidak senang. Apa hubungannya dengan saya? Aku tidak peduli. Kau tidak peduli tapi aku peduli. Bukankah Anda mengatakan Ding Feng membantu saya? Kenapa kau tidak mau? Aku di sini untuk Ding Feng, tapi aku sudah mengatakan itu. Saya hanya bertanggung jawab atas proyek Tiandu. Jangan bilang dia akan pergi besok. Ini juga terkait dengan proyek Tiandu. Bukankah kamu? Apa aku salah? Kau benar. Tapi kau salah. Kata-kata ini, aku tidak akan memberitahumu. Tapi kurasa kau tidak tahu. Ling Yun. Kau pikir kenapa aku akan tetap di Ding Feng? Apakah karena kemampuan kerja Anda luar biasa? Atau Anda dapat memberikan proyek Tiandu? Apa sumber daya yang sangat dibutuhkan? Tidak semua. Karena kau adalah saudaraku si Jianyu. Putri si Xiaohan, ketua grup Ding Feng. Anda mengatakan bahwa saya tinggal di Ding Feng tidak perlu. Aku tidak bermaksud. Aku ingin mengatakan, ayah dia berutang padamu. Jadi perhatikan kamu di mana-mana. Pikirkan baik-baik. Bahwa Sang Lili tidak pernah memiliki proyek untuk hari. Apa yang harus dilakukan? Aku berharap kau bisa bersikap baik pada ayah. Meningkatkan berat badan Anda di dalam hatinya. Jadi kita bisa masuk dari tangan Sang Lili. Area bebas rokok menempatkan apa yang semula milik kita. Semua kembali. Aku mengerti. Aku adalah alat untukmu. Bukankah itu? Aku tidak bermaksud itu. Tapi apa yang saya dengar berarti kau makan, aku akan kembali dulu. Ling Yun. Ling Yun, tunggu aku. Ling Yun. Dengarkan aku. Apa yang harus Anda jelaskan? Apakah kamu bisa berhenti bersikap keras kepala, oke? Meskipun bukan untukku, pikirkan ibu. Pikirkan ibumu. Baiklah, katakan. Menurutmu apakah kakakmu benar-benar peduli dengan Ding Feng? Dengan kemampuanku memulai dari nol. Bekerja keras selama 10 atau 20 tahun. Meskipun tidak bisa menyamai Ding Feng, tapi juga tidak akan jauh berbeda kan? Lalu mengapa kamu? Kenapa harus tetap tinggal dan bertarung melawan Sang Lili, benar kan? Karena aku tidak terima dan juga karena ibu. Karena kamu. Apa hubungannya dengan kita? Menurutmu apakah ibu hidupnya bahagia? Sudah berapa usia ibu? Masih menjaga sebuah kedai mie. Dan kamu? Setelah bekerja keras selama 20 tahun. Selain kekuatan apa lagi yang kamu miliki? Tapi bagaimana dengan Sang Lili yang hidup enak? Menggunakan pengaruh orang lain selama 20 tahun, menikmati kebahagiaan selama 20 menurutmu tahun. Ini adil? Seharusnya semua ini milik ibu dan kamu.
Jadi aku harus merebutnya kembali. Tapi kami tidak peduli. Justru karena kalian tidak peduli, maka aku lebih peduli. Aku adalah anak kandung ibu. Kamu adalah adik kandungku. Aku harus memikirkan kalian. Tapi, Oke, hal-hal ini dibicarakan lain kali. Ling Yun, tahukah kamu? Ayah belum pernah meminta satu hal pun dariku. Tapi kali ini, dia sangat berharap kamu mau menemaninya pergi. Jika aku gagal, yang membuat ayah kecewa bukan kamu, melainkan aku. Adikku tersayang, tolong bantu kakak sekali saja, oke? Hanya 2 hari. Anggap saja seperti liburan. Oke, apa kamu setuju? hanya 2 hari kan? Hanya sekali ini saja. Lain kali kakak tidak akan membujukmu lagi. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, tadi kamu pergi begitu saja. Tidak makan apa-apa, lapar tidak? Kalau tidak, bagaimana kalau ke tempat yang dulu kamu ajak kakak ke pasar malam itu? Sudahlah, aku kembali ke kedai mie untuk makan semangkuk mie saja. Kalau kamu masih lapar, ayo kita pulang dan makan bersama. Oke, pulang dan temani ibu ngobrol. Tunggu aku akan ambil mobil. Kita putus saja. Xiaolan, ada apa denganmu? Aku di N5. Kak Yize, Datang. kenapa minum banyak sekali? Pulang yuk. Ayo. Ayo, jangan minum lagi. Sepanjang jalan kamu sudah telepon aku berkali-kali. Aku sudah sampai di depan bar mereka. Menu minuman yang kamu minta sudah dikirim ke HP-ku kan? Sudah tahu. Aku bukan anak kecil, terus diingatkan. Sudah kubilang aku sudah sampai di depan bar mereka. Aku tidak bisa bicara lama, sepertinya aku menemukan gosip. Aku tutup dulu. Ada apa? Tidak ada, aku mau keluar telepon dulu. Oke.